Hai semua, ketemu lagi nih sama Mama Asa. Kali ini aku mau buat croffle. Untuk bahan-bahannya kita menggunakan Danish pastry instan. Jadi Danish pastry ini yang memang digunakan untuk membuat croissant. Kemudian kita gunakan butter atau margarin, ini bisa merek apa aja. Nah, untuk caranya pertama kita keluarkan dulu pastry instannya. Di sini saya menggunakan 2 lembar. Yang satu saya mau buat besar, yang lainnya saya mau buat kecil-kecil. Jadi untuk yang besar ini kita potong, 1 lembar ini menjadi 6. Kemudian kita gulung dari sisi yang lebar ke yang kecil. Ini kita ulangi sampai dengan adonannya habis. Untuk sheet yang satunya kita potong menjadi 2. Lalu masing-masing kita potong segitiga sama seperti yang pertama. Ini saya bisa dapat 7 segitiga ya. Jadi nanti dari satu sheet itu kita bisa dapat 14 pieces gitu. Untuk caranya sama seperti yang pertama, kita gulung-gulung dari sisi yang lebar ke sisi yang kecil. Kita lakukan ini sampai semua adonan habis ya. Nah, ini setelah semuanya selesai kita gulung. Kemudian step berikutnya kita akan melakukan proofing ke semua adonan ini. Proofingnya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi kita tunggu, kita tutup dengan plastik wrap. Kalau nggak ada bisa pakai plastik apapun atau pakai kain serbet juga bisa. Kemudian kita tunggu 1,5 sampai dengan 2 jam sampai adonannya mengembang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, adonannya sudah mengembang. Jadi besar sekali. Setelah mengembang, kita beri margarin atau kita beri butter. Ini ke semua sisinya. Kita ulangi sampai dengan semua adonannya habis. Kita lakukan yang sama juga untuk adonan yang kecilnya. Kemudian kita siapkan gulanya, ini untuk dilumuri di atas croissantnya. Ini kita gunakan brown sugar 1 dan juga gula pasir biasa. Oke, kita mulai lumuri. Pertama yang menggunakan gula pasir. Ini karena saya suka yang menggunakan gula pasir, jadi saya bikin lebih banyak gitu. Nah, untuk yang duanya kita kasih dengan brown sugar. Ini penampakan setelah adonan yang besarnya kita selesai lumuri dengan gula. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk adonan yang kecilnya. Ada yang kita gunakan gula pasir dan juga ada yang kita gunakan brown sugar.
Setelah selesai kita lumuri, kemudian kita siapkan cetakan waffle. Ini kita panaskan dulu di atas kompor. Ini karena kebetulan saya menggunakan cetakannya yang di kompor ya, bukan yang listrik. Setelah cetakannya panas, kita panaskan butternya. Ini pada saat dimasukkan butternya, wangi sekali ya teman-teman. Ini di sisi yang atasnya juga kita beri butter yang rata. Setelah itu kita mulai akan memanggang adonan croffle yang besar dulu. Bisa dilihat ya teman-teman, ini yang besar. Kita kira-kira saja, kemudian bila sudah cukup kita balik cetakannya. Kita untuk memastikan ini sudah matang atau belum, kita bisa intip. Nah, itu masih belum matang, kita balik lagi sampai matang dan tara! Ini croffle sudah matang teman-teman. Kemudian kita panggang lagi yang adonan kecil. Nah, ini bisa dilihat perbandingannya sama yang pertama tadi ya. Beda sekali. Nah, ini untuk yang kecil yang sudah matang, bisa dilihat ya perbandingannya sama yang tadi. Nih, matangnya merata ya teman-teman. Ini kita panggang semua adonan croffle-nya sampai habis. Ini saya lagi masukkan yang menggunakan brown sugar. Nah, ini setelah matang semua, bisa dibandingkan ya teman-teman ukuran dari yang croffle besar tadi, yang satu sheet jadi 6 pieces sama yang satu sheet jadi 14 pieces. Kelihatan juga warnanya yang coklat itu yang menggunakan brown sugar. Nah, ini untuk ukuran yang besar dan menggunakan gula pasir. Suaranya nyaring ya, dia crunchy banget kalau menggunakan gula pasir. Nah, ini untuk croffle kecilnya. Untuk perbandingan size-nya dapat dilihat teman-teman. Jadi kalau yang mau easy bite bisa menggunakan yang kecil aja gitu. Nah, ini yang menggunakan brown sugar, secara tekstur dia lebih lembut gitu, tidak begitu crunchy seperti yang menggunakan gula pasir. Untuk rasanya juga dia manisnya itu lebih sopan gitu. Nah, ini kita coba gigit ya teman-teman. Untuk toppingnya teman-teman bisa gunakan apa saja yang favorit teman-teman, tapi kalau di sini saya menggunakan maple syrup dan kita tambahkan juga almond slice di atasnya. Gimana teman-teman, mudah sekali kan untuk membuat croffle ini, sangat mudah, bahannya juga murah. Jadi kalau ada yang suka banget sama croffle bisa coba sendiri deh.